orang yang sudah berperilaku, pikirnya sudah mutasaddiqin, fi'linya, perbuatannya sudah mutasaddiqin, qalbinya sudah mutasaddiqin, lalu dia praktekkan dalam bentuk akhasyin, khusyuk, asyik masyuk dia dengan Allah. Ini bahasa ilmu tasawuf. Asyik dan masyuk dia dengan Allah. Sehingga Sayyidina Ali ketika berperang, ya waktu itu zaman dahulu perangnya kan pakai panah. Tertancap panah di betis Sayyidina Ali. Kapan dicabut? Sayyidina Ali dulu salat. Sedang salat itu dicabut oleh sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sengaja salat karena ketika Al-Mukarram Sayyidina Ali salat, dia asyik dan masyuk dengan Allah. Sehingga tak terasa bagi dia. Enggak pengaruh apa yang dicabut dari tubuhnya itu. Walaupun kalau kita pikir, bayangkan, itu luar biasa sakitnya, panah. Tapi ketika itu dia tidak merasa sakit. Para orang-orang tasawuf sufi mengatakan waktu itu ketika orang sudah dia asyik dan masuk dengan Allah, orang akan merasakan puncak kenyamanan. Nah ini makna dari al-khashi. Tiga saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Hakim dan para pemirsa dimanapun berada. Pada malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita dua nikmat. Pertama, nikmat iman. Yang kedua, nikmat kesehatan. Dengan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita barusan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan khusyuk, penuh tawaduk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesehatan kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah
kita melangkahkan kaki di planet Allah ini, di muka bumi ini, hanya semata dalam rangka ubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, dalam rangka beribadah, amalun salihah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia kita memeluk agama Islam rahmatan lil alamin dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran. InsyaAllah Allah akan memasukkan kita ke syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Al-Hakim dan jemaah Masjid Al-Hakim, pada malam di maghrib yang berbahagia ini, tema dari ceramah kita menjelang waktu Isya masuk, yaitunya adalah orang-orang yang mendapat ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji, menjelaskan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapakah orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah karena dapat ampunan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Hakim, para pemirsa TV Al-Hakim dimanapun berada. Dalam surat Al-Ahzab ayat 34, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita, innal muslimina wal muslimat, dengan kalimat inna, sesungguhnya orang-orang muslim dan orang muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan orang mukminat, perempuan yang beriman, wal qanitin wal qanitat, laki-laki yang taat maupun perempuan yang taat, ya. Was-shadiqin was-shadiqat, laki-laki yang benar, perempuan yang benar. Was-sabirin was-sabirat, perempuan laki-laki yang sabar, kata Allah. Wal khashi'in wal khashi'at, perempuan laki-laki yang khusyuk. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, perempuan maupun laki-laki yang suka bersedekah. Wal shaimina wal shaimat, perempuan yang berpuasa, laki-laki yang berpuasa. Wal hafizi furujahum, orang-orang yang memelihara furuj, kehormatan mereka. Wal hafizin, dia pelihara. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau wafat, apa yang diinginkan oleh Nabi? Yang diinginkan oleh Nabi adalah agar umat beliau semuanya masuk surganya Allah. Maka kita orang Islam ini semuanya masuk surganya Allah. Dan orang mukmin dan orang mukminat. Orang Islam, orang mukmin, orang mukminat itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini janji Allah. Janji Allah. Kemudian orang yang taat, pasti dia akan mendapat ampunan dari Allah.
mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberi ampunan. Siapakah orang yang qanitin itu? Orang yang qanitin itu adalah orang yang konsisten dengan ketaatannya. Hari ini dia sholat, puasa Senin Kamis, bersedekah, beramal soleh, dia konsisten, tidak pernah berubah. Konsisten dia. Walaupun amalannya itu satu, tidak diborong, tapi waqanitin, konsisten terus menerus. Ini pasti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Was-shadiqin was-shadiqat, orang yang selalu di jalan yang benar, berkata yang benar, berperilaku yang benar. Kaum muslimin sedang berbahagia, para jemaah Masjid Al-Hakim dimanapun berada. Kondisi sosial kemasyarakatan kita hari ini amat berubah dengan terjadinya pandemi ini. Begitu juga perilaku, perangai, akhlak pun berubah. Maka dengan kondisi ini ada orang mengevaluasi dirinya untuk lebih baik, dan ada malah sebaliknya. Justru dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Karena dia melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, stay at home saja, di rumah saja, sehingga berubah pikirannya. Dia nggak ke masjid, dia jarang sholat, sehingga dia berubah pola berpikirnya. Bagaimana polanya berpikir berubah? Sesuai dengan apa yang dia baca, sesuai dengan apa yang dikonsumsinya lewat media, apakah itu media sosial atau media-media yang lain. Tidak ada pembanding. Ketika dia melakukan perjalanan keluar rumah, dia melihat masyarakat, dia berinteraksi, pasti pola perilakunya akan berbeda ketika orang menyendiri di rumah. Maka orang yang selalu menyendiri itu ada dua kemungkinan. Kalau dia membaca kitab Allah, kalamullah, maka insya Allah Allah menjamin sesuai dengan apa yang dibaca di dalam Al-Quran tadi, dalam surat Al-Ahzab ayat 35, bahwa orang yang selalu konsisten, orang yang selalu qanaah, orang yang selalu dalam keadaan dia menjadi muslim yang baik, muslimah yang baik, itu pasti dapat ampunan dari Allah. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib dan para pemirsa dimanapun berada, yang paling diharapkan oleh orang-orang yang beriman itu di dunia ini apa? Ampunan dari Allah. Kalau kita sudah dapat ampunan dari Allah, itu pasti kita akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Ke surganya Allah. Kaum muslimin sedang berbahagia. Innallaha la yukalliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Kalau Allah berkata di dalam kitab Al-Quran, maka itu pasti. Maka supaya kita konsisten, supaya kita selalu menjadi orang yang as-sabirin, dan orang yang khashiin, dan orang yang mutasaddiqin, konsisten kita dengan kebenaran, konsisten kita dengan sholat yang khusyuk, konsisten kita dengan bersedekah, konsisten kita berpuasa, puasa Senin Kamis, hari ini kan hari Kamis, konsisten kita memelihara furuj. Furuj itu maknanya apa?
Kalau di dalam ilmu fikih, hurus itu maknanya adalah jenis kelamin faraj. Kalau dalam ilmu tasawuf, maknanya adalah kehormatan. Maka orang yang konsisten menjaga kehormatan, maka itu pasti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman hari ini. Menjaga furus itu sangat penting. Betapa banyak sekarang perilaku menyimpang. LGBT. LGBT itu di dalam ilmu sosiologi itu ada satu mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah perilaku menyimpang. Nah, hari ini kalau kita lihat dengar dari angka Badan Pusat Statistik Bagian Kesehatan, anak-anak muda kita sekarang sudah mulai banyak mengarah ke sana. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya salah satu adalah melihat tontonan-tontonan yang hari ini tidak bisa kita batasi karena itu by teknologi. Informasi yang sangat cepat dan dikonsumsi oleh anak-anak kita yang tidak memiliki pengetahuan yang baik di bidang agama, pengetahuan yang baik di bidang keyakinan dan keimanannya, sehingga dia mudah terpengaruh. Apalagi dia menyendiri di rumah, Pak. Menyendiri di kamar. Intensitas atau frekuensi dia memegang handphone, komputer yang terkoneksi dengan internet yang online itu akan memudahkan bagi dia tanpa sengaja atau sengaja mendapatkan informasi-informasi yang membuat orang itu menjadi perilaku menyimpang. Kalau dia tidak kuat beragama. Maka Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu perjuangan yang besar bagi kita orang tua. Apalagi orang tua yang sibuk suami istri bekerja. Ini perjuangan besar. Kenapa? Apalagi sekarang ya sistem pembelajaran kita masih daring. Pengawasan yang paling berat itu adalah pengawasan terhadap anak-anak kita. Apa yang diaksesnya di rumah? Apa yang diaksesnya di kamar? Maka orang tua yang bijak, dia akan memberi batasan-batasan kepada anak, terutama di dalam memegang handphone seluler. Karena handphone sekarang kan sangat canggih dengan teknologi touchscreen. Kadang-kadang tanpa sengaja pun dia keluar dengan sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah maghrib dan para pemirsa TV One dimana Al-Hakim dimanapun berada. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, cara orang-orang yang menjaga kehormatannya itu adalah orang-orang yang selalu membuat dirinya itu ingat kepada Allah. Zikrullah. Zikir itu ada tiga. Ada tiga Bapak Ibu. Pertama, zikru biqalbi. Hatinya selalu berzikir. Ini orang tasawuf. Orang tasawuf dalam tasawuf modern. Kalau Profesor Buya Hamka menulis buku tasawuf modern. Itu hatinya ini dimanapun dia berada. Walaupun dia berada di mobil yang mewah. Walaupun dia berada di tempat yang biasa atau di rumah mewah, hatinya tetap zikrullah. Bahwa segala sesuatunya itu disandarkan kepada Allah. Itu zikrul qalbi. Zikru bil fikri. Pikirannya. Orang kalau sudah ingat kepada Allah, pikirannya pasti positif. Pikiran-pikiran yang negatif akan dibuangnya karena dia tahu bahwa ada Allah yang membimbingnya. Dia paham bahwa
Ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu betul-betul totalitas beribadah kepada Allah. Allah, Allah. Maka disebutlah pikirannya itu dalam lindungan Allah. Nah, ada qalbi, ada fikri. Dan yang ketiga fi'liyah. Fi'liyah ini maknanya apa? Perbuatannya itu, apapun tindak tanduknya itu, dia merasa dilihat oleh Allah. Sama hari ini kita kemana-mana kan ada CCTV, ya. Kita di pasar, di mall, kita di masjid, kita di tempat parkir, dimanapun, ya. Bahkan di jalan pun ada kamera dipasang. Nah, orang yang beriman lebih dahsyat lagi, dia membayangkan bahwa Allah Maha memiliki kamera-kamera yang canggih. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah dan para pemirsa TV Masjid Al-Hakim Islamic Center Kota Padang yang tercinta dimanapun berada. Ketika orang sudah secara totalitas menyerahkan dirinya kepada Allah, maka waktu itu dia akan merasakan puncak kenyamanan. Apapun persoalannya, yang namanya kita hidup ini pasti ada persoalan. Tidak ada persoalan. Persoalan masalah semuanya akan habis ketika kita sudah sakaratul maut. Tapi ada lagi masalah. Apakah kita sudah siap di dalam alam barzah? Maka supaya nasib kita bagus baik nanti di alam barzah itu, kita persiapkan di dunia ini. Dengan cara mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah ini sudah digaransi, sudah dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 35. Kaum muslimin sidang hadirin jemaah maghrib dan para pemirsa TV Al-Hakim Islamic Center dimanapun berada. A'adallahu lahum maghfirah wa ajran azima, kata Allah. Kalau orang yang sudah berperilaku, pikirnya sudah mutasaddiqin, fi'linya, perbuatannya sudah mutasaddiqin, qalbinya sudah mutasaddiqin, lalu dia praktekkan dalam bentuk akhasyiin, khusyuk, asyik masyuk dia dengan Allah. Nah, ini bahasa ilmu tasawuf. Asyik dan masyuk dia dengan Allah. Sehingga Sayyidina Ali ketika berperang, ya waktu itu zaman dahulu perangnya kan pakai panah. Tertancap panah di betis Sayyidina Ali. Kapan dicabut? Sayyidina Ali dulu salat. Sedang salat itu dicabut oleh sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sengaja salat karena ketika Al-Mukarram Sayyidina Ali salat, dia asyik dan masyuk dengan Allah. Sehingga tak terasa bagi dia. Enggak pengaruh apa yang dicabut dari tubuhnya itu. Walaupun kalau kita pikir, bayangkan, itu luar biasa sakitnya, panah. Tapi ketika itu dia tidak merasa sakit. Para orang-orang tasawuf sufi mengatakan waktu itu ketika orang sudah dia asyik dan masuk dengan Allah, orang akan merasakan puncak kenyamanan. Nah, ini makna dari al-khashi. Maka ada orang berupaya, ya Bapak, kaum muslimin sedang jamaah maghrib rahimakumullah dan para pemirsa TV Al-Hakim dimanapun berada. Ada orang sengaja dia membuat pelatihan salat khusyuk. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan bagaimana nikmatnya salat itu. Lalu apalagi mutasaddiqin ini
akan berpengaruh kepada orang-orang yang selalu memberi sedekah. Karena dia benar. Ketika dia bersedekah, dia berinfak, dia yakin inilah buat bekal saya nanti di akhirat. Karena kita mati, kaum muslimin sedang hadirin jamaah tarawih rahimahumullah. Ketika kita mati, idza mata ibnu adam inqata amalu. Tidak bisa kita beramal lagi. Putuslah amal kita. Maka yang tinggal ini buat orang yang tinggal. Yang harta, kekayaan semuanya, pangkat, gelar, jabatan itu buat orang yang tinggal. Buat kita apa lagi? Ah, inilah yang kita infakkan, kita sedekah. Tadi mahasiswa kita dari kedokteran Universitas Unan itu memberi ya makanan buat para orang-orang yang puasa Senin Kamis. Nah, itu namanya sedekah jariah, mengalir. Ustadz pesan tadi, saudara nanti kalau menjadi dokter, tiap hari Jumat itu gratiskan orang berobat. Karena banyak orang-orang miskin yang nggak mampu bayar berangkat ke dokter. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia menahan sakitnya. Dia tidak dapat pertolongan. Ya. Kalau para dokter-dokter itu dia dengan kemurahan hatinya dia menolong. Karena Allah telah memberi dia ilmu, maka ada konsekuensinya dia juga harus berbagi. Digratiskan ya setiap hari. Setiap hari Jumat saja. Gak usah setiap hari, gak mungkin setiap hari. Hari Jumat saja. Siapa yang berobat kepada saya hari Jumat gratis, free. Oh, itu sedekah jariahnya iza mata ainul adam tadi, inqata amaluhu tadi, dia akan mengalir itu. Kategori kepada ilmun yang tafi'un. Kategori kepada sedekah jariah, orang terbantu. Maghfirah itu ampunan. Dengan waw ataf wa ajron aziman. Dan kemudian setelah dia mendapatkan ampunan, dia akan mendapatkan ajron aziman, upah, reward, pahala yang aziman, yang besar. Inilah cita-cita orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab itu adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Pertama, orang muslim. Setiap muslim itu pasti ampun. Maka setiap muslim itu pasti masuk surga. Tapi ada yang nakal-nakal disinggahkan dulu ke neraka. Kemudian tingkat selanjutnya al-mu'min. Sudah dia masuk Islam, dia beriman secara totalitas. Kemudian orang yang beriman itu kata Nabi adanya imannya bertambah, ada yang beriman berkurang, yazid dan yangkus. Tetapi dia lanjutkan dengan perilaku waqanitin. Taat. Lalu ketaatannya itu membuahkan as-sadiqin. Dia selalu berada dalam kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Hakim dan para pemirsa TV Al-Hakim Islamic Center Kota Padang dimanapun berada. Orang kalau dia sudah taat dan konsisten, itu pasti dia benar. Karena ini tertibnya Pak. Ini tertibnya dulu. Islam dia dulu, setelah Islam beriman dia dulu, setelah dia beriman lalu baru dia taat. Kalau dia sudah taat, pasti benar. Jadi kalau kita melihat orang benar itu, dia. Kalau taat ya, sudah benar. Taat. Sholat jamaahnya, ya, ke masjidnya, memakmurkan masjidnya, itu sudah benar. Dari mana Pak Ustadz mengatakan benar? Ustadz dari Al-Quran. Ini Al-Quran. Kata orang mufasir, kalau Anda, orang mufasir mengatakan, kalau Anda ingin berkata-kata kepada Allah, berdoalah. Nah, kita bercakap-cakap itu Pak.
pada Allah. Berdoalah. Kalau Anda ingin Allah berkata kepada Anda, kata ahli tafsir, bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini, Allah sama berkata kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Perkataan Allah. Para jemaah Masjid Al-Hakim dan para pemirsa dimanapun berada, Masjid Al-Hakim Islamic Center Kota Padang, mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang benar karena ketaatan kita. Kalau orang sudah benar, pasti dia sabar. Kalau orang sudah benar, Pak, pasti dia sabar, Pak. Ya, menandakan orang-orang yang sabar itu tingkatannya tinggi. Kalau orang yang nggak sabar berarti dia belum as-shadiq. Karena ini menurut sistematika penulisan Al-Quran, tingkatan-tingkatan levelnya. Mulai dari Islam dia dulu, mulai kemudian beriman, kemudian sudah mulai beriman, sudah mulai taat, sudah kemudian masuk dia kepada kebenaran di jalan Allah yang benar, lalu kemudian dia sabar. Wah, kalaulah sudah sabar, Pak, itu luar biasa. Baru dia orang yang sabar tadi itu khusyuk. Cobalah Bapak, Ibu, para pemirsa, jemaah Masjid Al-Hakim, dimanapun berada. Ya, pemirsa TV Al-Hakim dimanapun berada. Kalau orang sudah dia sabar, pasti dia khusyuk salat. Benar tak Pak? Orang yang sabar, yang khusyuk. Ada enggak orang yang salatnya itu kasak khusyuk? Enggak khusyuk maksudnya kan? Kasak khusyuk, gelisah, enggak sabar, enggak khusyuk. Tapi kalau orang sabar, dia sudah menghambakan dirinya kepada Allah, maka dia pasti khusyuk. Di dalam kitab fikih Al-Mahali, ya kitab fikih, indikator orang yang khusyuk sholat itu ketika dia sholat itu Pak, semuanya lentur Pak. Lentur Bu. Maka orang yang sholat itu tangannya lembut lunak. Ya, para ulama-ulama itu kan tangannya lembut, dingin lunak. Karena dia sabar. Mudah saja orang yang nggak sabar dengan sabar itu. Cobalah orang yang nggak sabar itu, gelisah aja dia. Ya kan? Maka orang-orang yang dikatakan sabar itu adalah orang yang sudah melewati di jalan kebenaran Allah. Jangan nanti namanya saja sabar, tapi orangnya nggak sabar. Kaum muslimin sidang jamaah Maghrib dan para pemirsa TV One dimanapun berada. Kita lanjutkan. Ketika orang sudah dia sabar, sudah khusyuk, dia baru dia menyerahkan semuanya kepada Allah, termasuk harta benda. Gak masalah bagi dia. Justru semakin banyak kita mutasaddiqin, berinfak, bersedekah, semakin banyak harta kita. Ada teori mengatakan kalau kita melempar bola ke dinding itu akan melantun atau kembali lagi kepada kita sejauh sekuat kita melemparnya. Kalau kita melemah lemparnya, lemah pula kembalinya sama kita. Tapi kalau kita kuat melemparnya, cepat kembali ke kita. Artinya apa? Orang yang kekuatan sedekahnya kuat, cepat kembali kepada dia. Impact-nya itu. Kaum muslimin sidang jamaah Maghrib Masjid Al-Hakim dan para pemirsa TV Al-Hakim dimanapun berada. Ketika kita ingin mendapatkan tingkatan-tingkatan ini, maka inilah gunanya kita mengikuti majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu.
Karena di majlis-majlis ilmu inilah yang bisa membuat hati kita tergugah, pikiran kita tergugah. Orang akan tercerahkan ketika dia membaca, belajar, mendengar, menggali, mengkaji. Maka orang-orang yang melakukan hal demikian, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Otomatis orang yang beruntung itu dia pasti dapat ampunan maghfirah dari Allah. Maka kalau kita di bulan suci Ramadan itu kan ceritanya maghfirah aja. 10 pertama maghfirah, 10 yang kedua maghfirah, 10 yang terakhir maghfirah secara totalitas. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib Masjid Al-Hakim yang kita cintai, mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba Allah yang di jalan Allah dengan penuh kebenaran, hamba Allah yang selalu sabar, hamba Allah yang selalu khusyuk dalam keadaan salat maupun dalam keadaan beribadah, membaca Al-Quran dan sebagainya, hamba Allah yang selalu shaim, yang berpuasa. Biasakan berpuasa ini, karena puasa itu membuat kita nyaman. Ya Pak. Yang menyebabkan orang tidak nyaman itu apa? Karena salah makan. Kalau orang sudah salah makan, perutnya nggak terima. Kalau perut nggak terima, orang bikin kondisi badannya itu tidak nyaman. Kaum muslimin sedang jemaah Maghrib rahimakumullah. Lalu inilah yang kita harapkan di dalam hidup kita ini, di sisa-sisa umur kita ini. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karena kullu insan za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti mati. Maka hal yang perlu kita pelihara adalah hafizina furuj. Memelihara furuj. Furuj itu bahasa fikih kelamin. Kalau bahasa ilmu tasawuf, harga diri, kehormatan. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu dalam keadaan khusyuk kepada Allah, orang-orang yang selalu shaimin, berpuasa kepada Allah, orang yang selalu mutasaddiqin, berinfak, bersedekah, maka orang-orang yang demikian itu dia pasti menjaga kehormatan. Harga diri. Harga diri itu segala-galanya. Buat apa kita punya harta yang banyak berlimpah ruah kalau harga diri kita itu asfala safilin, seperti aspal. Aspala itu kan diambil, ya. Aspal itu kan diinjak-injak. Jadi orang yang menyebut ayo kita mengaspal. Aspal itu yang diinjak dalam Al-Qur'an, orang yang aspal itu adalah derajatnya di bawah. Ya. Maka orang-orang yang melakukan puasa, melakukan infak, selalu benar itu derajatnya naik. Jadi gampang Bapak Ibu yang terhormat, para pemirsa majelis ya Maghrib yang dihormati, para pemirsa TV Al-Hakim dimanapun berada, mudah bagi kita untuk mengangkat derajat kita. Mudah sekali. Mengangkat derajat kita itu amat mudah sekali. Dengan tip di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Coba kita ulangi nanti. Buka handphone kita, buka HP kita, buka di rumah tafsir, ulangi lagi. Apa benar yang disampaikan oleh Ustadz Salman ini? Buka lagi tafsir, buka lagi Al-Quran. Muslimin sedang berbahagia. Para pemirsa TV Al-Hakim dimanapun berada. Ketika kita membaca Al-Quran ini. Menit-menit terakhir kesimpulannya ya. 4 menit lagi menjelang waktu Isya masuk. Ketika kita membaca Al-Quran. Satu malam. Buka waktu
salat tahajud kita mendapatkan 1 mutiara. Subuh kita baca lagi dapat kita 2 mutiara. Inilah yang dilakukan tip-tip orang-orang yang khasyik, yang khusyuk. Maka ulama-ulama itu cobalah dia bersahaja. Walaupun dia kaya raya, dia tetap bersahaja. Karena dia tahu bahwa semuanya datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan para jemaah Masjid Al-Hakim semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah dan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah dan diangkat oleh Allah derajatnya di dunia ini dengan amal ibadahnya tadi itu. Ya. Kemudian para pemirsa dimanapun berada, amalkanlah ayat ini. Yakinlah ketika Allah yang mengangkat derajat kita, maka manusia akan mengikut. Kita tidak lagi mengharap kepada manusia. Pengharapan yang paling baik dan paling aman dan paling menyenangkan itu adalah kita berharap hanya dapat ampunan keridhaan Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Fastabiqul khairat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.